Ini kalau kamu belum ketemu Tom, ini dia. Karena dia udah tidur dong. Karena juga jamnya udah jam 12 malam. Oke, good night students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat ya. Di sesi Open Your Book kali ini, tolong buka buku kalian itu halaman 75 because we are going to talk about the lesson on page 75. Nah, mungkin kalian tahu kalau misalnya ada beberapa tenses yang paling sering kita pakai di setiap kelas bahasa Inggris. Ada past tense, ada present. Nah, ada satu lagi, itu tenses yang juga sangat populer. Pasti sering dipakai atau kalian pasti udah belajar mengenai present perfect. Nah, sebelumnya mungkin sebagian dari kalian tentunya udah normal. Astagfirullahaladzim. Sorry ya, ini miss videonya malam-malam jadi udah agak error. Mungkin kalian udah familiar sama kurva yang sering miss buat. Ini now, ini future, and ini past. Oke. Nah, jadi kalau kita ngomongin mengenai present perfect, itu bakalan start activity-nya di sini. Oke, di masa yang lalu, dan dia terjadi sampai masa sekarang, tapi kemungkinan dia bisa terjadi di masa yang akan datang. Jadi itulah yang dikenal sama present perfect. Dia menyatakan kejadian yang udah terjadi di masa lalu dan terjadi sampai sekarang, dan kemungkinan masih terjadi di masa yang akan datang. Nah, kita lihat sekarang bagaimana sih Miss kalau saya mau buat bentuk kalimat menggunakan present perfect. Kita lihat dulu ke struktur kalimat. Kalian tahu kalau misalnya struktur kalimat itu semua tenses pasti kayak paling basicnya subjek sama predikat harus ada. Nah, yang paling membedakan itu di bagian predikat, yaitu penggunaan. Kalau di sini ya, present perfect, itu dia harus pakai has, have, plus verb 3. Oke, ini kayak patternnya. Ini yang paling penting yang harus kalian ingat. Jadi, kamu bisa lihat di sini, setelah subjek, ini yang paling penting, yang membedakan dia present perfect sama present yang lainnya. Nah, di sini dia pakai have dan verb 3-nya. Ini kan verb 3 dari teach, yaitu taught. I have taught you since last semester. Nah, jadi kalau yang have ini kamu pakai untuk I, you, we, and they. Sedangkan has ini untuk she, he, sama it. Jadi itu ya yang dasarnya. Nah, kita lihat Miss gimana sih kalau saya mau buat kalimat. Ini kan kalimat verbal nih, dia pakai kata kerja. Nah, kalimat nominalnya misalnya she has been sick misalnya ya. Ini she sebagai subjek, has been. Kamu tahu kalau been ini adalah bentuk ketiga dari to be. Oke, jadi ini kalimat asalnya dari she is sick. Itu kayak present tense-nya, tapi pada saat menjadi present perfect, she has been sick. Ya, kan Miss sudah pernah bahas kalau kalimat itu ada yang bentuknya verbal yang pakai kata kerja atau yang bentuknya nominal. Jadi kalau kalian lihat been itu adalah verb 3 dari to be. Dari am, is, sama are. Nah, kita lihat bentuk negatifnya itu langsung aja
I haven't taught you, misalnya. Jadi tinggal ditambahin have not atau has not. Oke, nah bagaimana sama interrogatifnya? Ini langsung aja, misalnya have, ini Miss ganti she aja ya. Have she taught you? Misalnya. Jadi ini tinggal dibawa ke depan. Ini tetap verb 3, ini tetap verb 3. Jadi kalau misalnya kamu lihat present perfect, dia baik dia kalimat positif, kalimat negatif, atau kalimat interrogatif. Sorry ya, ini kayaknya udah nggak nampak ya. Baik dia kalimat positif, negatif maupun interrogatif, itu tetap istiqomah. Harus ada has atau have-nya dan harus ada verb 3-nya. Jadi penting buat kamu untuk melihat bentuk verb 3-nya ini. Oke? Nah, sekarang kita ngelihat mengenai hal yang kedua yang harus kalian ingat mengenai present perfect, yaitu di penggunaan adverb of time. Adverb of time di present perfect ini ada dua, yaitu since sama for. Since ini artinya sejak, for itu selama. Nah, kalau since itu sejak tuh artinya start point-nya dari kapan sih? Sedangkan kalau for itu berarti kita ngomongin durasinya. Misalnya, I have known you since 2010. Oke, berarti saya sudah kenal dengan kamu sejak 2010. Ingat ya, tahunnya 2010. Nah, kita lihat sekarang kalau menggunakan for. I have known you for 10 years. Jadi kamu bisa lihat for di sini. Berarti kan tadi Miss bilang dari 2010. Jadi berarti kalau durasinya itu selama 10 tahun. Nah, ini adalah mengenai adverb of time-nya. Oke. Nah, kita sekarang mau ngebahas mengenai ini salah. Ever sama never. Nah, ini yang kena ke pembahasan di buku kita halaman 75. Ever itu pernah, kalau never artinya tidak pernah. Ini ada juga dua adverb yang dipakai di present perfect. Kita lihat, nah, karena kalau misalnya artinya pernah, tentunya itu tidak kita pakai di kalimat yang negatif gitu ya. Jadi kalau ever itu penggunaannya hanya di kalimat yang positif dan kalimat tanya. Kita lihat sekarang yang penggunaan never. Konsepnya tetap sama, dia berada antara has-nya sama verb 3-nya gitu. Jadi itulah penggunaan never. Ini kan negatif, tadi udah Miss bahas. Kan negatif itu pakai not biasanya. Ini kalau Miss nggak. Nah, apakah kita nggak tambahin never aja di sini? Ini salah. He has not never, ini udah double negatif. Ini kalimatnya salah. Ini yang kalimat betul ya. Jadi dia bentuknya itu kalau kamu lihat secara sekilas kayak positif, nggak ada kata-kata not di kalimat ini. Tapi karena ada penggunaan kata-kata never, dia secara meaningnya negatif. Oke, itu aja mengenai present perfect. Ingat, ini adalah kata keterangan yang dipakai. Ini adverb of time-nya, ini mengenai adverb of frekuensinya. Seberapa sering kamu melakukan sesuatu. Inilah salah satu contohnya. Ever sama never. Ever di positif dan interrogatif. Never di negatif. Oke. Nah, Miss,
sekarang gimana sih cara menjawab pertanyaan di present perfect? Kalau seandainya kita pakai pertanyaan yang ini, have you ever met Tom? Apakah kamu pernah ketemu Tom? Itu pasti jawabannya, kalau misalnya udah berarti yes, I have. Berarti kalau belum, no, I haven't. Oke, nah ini kata-kata ini bisa juga, kalau misalnya mau buat kalimat jawaban panjangnya ya, kamu bisa jawab, yes, I have already met Tom. No, I have not met Tom yet. Ada lihat nggak yang Miss tambahin apa? Yes, kamu bisa tambahin juga penggunaan kata-kata already atau yet. Jadi kamu bisa bilang yes, I have already met Tom, atau no, I haven't met Tom yet. Nah, kata-kata yang Miss lingkari biru ini bisa kamu hilangkan. Kamu jadi bisa aja jawab yes, I have met Tom, atau no, I haven't met Tom. Atau kalau kalian mau tambahin ini juga boleh. Jadi already ini dibentukkan jawaban yang positif, sedangkan yet itu yang di negatif. Ini artinya belum dan ini artinya sudah. Ya, jadi inilah dia bagaimana cara kamu memahami konsep dari present perfect. Jadi yang paling penting kamu ingat kalau present perfect itu wajib hukumnya memang harus ya, kayak subjek itu memang harus, tapi yang di bagian predikat dia harus ada has atau have dan verb 3. Oke, well, I think that's all for today. Thank you so much for tonight. Thank you so much for listening. I'll see you again. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.